Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Ilmu hitam atau santet kadang masih digunakan oleh seorang tertentu untuk menjelakai orang lain dari jarak jauh. Saat menyerang korban, dukun menggunakan perantara bangsa jin untuk mengirim santet. Hal itu membuat jika di pihak korban membaca ayat Al-Quran, maka akan terjadi hal lain. Korban yang biasanya terkena santet mengeluh sakit. Terkadang korban juga tak mengetahui bila ada yang tidak wajar dalam sakitnya. Namun, tidak menutup kemungkinan akan berbalik kepada si pelaku yang mempunyai niatan atau dukun yang melakukannya. Dukun santet biasanya menjadi perantara seorang pelaku untuk berniat jahat, mengganggu korban lain yang tak disukainya, baik karena ada motif percintaan, bisnis, maupun dendam pribadi. Di sini kami akan membahas pengakuan belak-belakan seorang mantan dukun santet yang sudah bertobat. Seperti yang diungkap Ria Puspita, seorang dukun santet yang sudah tobat dan menceritakan betapa sakitnya ketika dia gagal mengirim telur. Mantan dukun ini menguak sisi gelap dampak dari perbuatannya usai mengirim santet kepada sang korban. Ia membeberkan, mengaku betapa sakitnya dan benci jika korbannya melawan dengan membacakan doa ayat suci. Gue saat lagi ngedukun paling benci banget kalau ada orang yang nyiram air sama garam, dia ngewirid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gua paling takut betul, ujar Ria Puspita. Yang mana arti dari cuplikan doa Nabi Yunus itu adalah sebagai berikut. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kebenciannya tersebut dikarenakan membuat sekujur tubuhnya mengalami dampak yang luar biasa baginya saat menjadi dukun santet. Gua paling takut kenapa? Udah hanya badan gue pada sakit banget, setan-setan juga datang pada pincang, ucapnya lagi. Diketahui Ria sudah 5 tahun menggeluti profesi sebagai dukun santet dan kini tobat. Ia menyadari betapa hebatnya kalimat doa tersebut, sehingga menghimbau agar tak meremehkan untuk terus dibaca sebagai zikir atau wirid. Jangan disepelein, itu kalimat sepenggal ya, tapi maknanya subhanallah, pesannya. Dia juga membeberkan trik yang membuat dukun santet dan jin peliharaannya tidak berkutik. Dia menyebut ayat kursi atau surat Al-Baqarah ayat 255, obat paling ampuh sebagai penangkal ilmu hitam yang kerap membuatnya gagal mengirim santet saat masih menjadi dukun santet. Ada yang bilang memang benar kalau baca doa itu harus pakai tajwid, harus dengan iman, terus benar-benar percaya kalau Allah ngasih surat itu untuk ngebantu kita jauh dari jin atau setan, ungkap Ria Puspita.